Sugeng Dalu, cucunya Eyang, Dil Kumandil Gendewati dan Silpringsil. Sekarang dengan Eyang Brambang, berpikir ngambang. Ngambang artinya melayang-layang. Nah, Eyang Brambang mau bercerita tentang lukisan yang ada hubungannya dengan kesatrio. Kesatrio Kinase, kesatrio Pinile. Nah, Kinase atau Pinile mungkin berwatakkan seperti Baladewa atau Gatot Kaca atau siapapun. Tetapi pada dasarnya, apakah sang Kinase, sang kesatrio, spiritualnya tinggi? Nah, berdasarkan lukisan ini, cerita tentang lukisan ini, di mana lukisan ini bercerita tentang si burung yang sudah menemukan pencerahan. Si burung ini sudah menemukan pencerahan, maka hidupnya di langit-langit. Nah, jadi dia di atas, di langit-langit. Dan burung ini tidak sadar bahwa dia sebenarnya berada di bumi. Ya. Dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa lengkap, bahwa yang terbaik hanya ada di atas, di awan-awan, bukan di bumi. Karena kesempurnaan ada di atas, bukan di bumi. Nah, si burung ini merasa dirinya sempurna, merasa kebenaran adalah miliknya. Lalu yang menyebutnya dialah gurunya burung. Tapi bukan kamu. Kalau kamu yang nonton ini Del Kumandil, Silpringsil, sempurna. Kamu sempurna. Nah, si burung ini, dia sangat membenci, tidak menyukai yang namanya kehidupan yang nyata, realita, apa adanya. Karena dia tidak hidup di bumi, dia ada di langit-langit. Dia meyakini bahwa langit itu penuh kesempurnaan, sehingga di bumi dia memandang dirinya dia bukan hewan. Karena hewan hidupnya di bumi, kedagingan. Karena dia adalah burung, dia memandangnya, dia mendapatkan yang namanya pencerahan. Karena dia mampu terbang dan mendekati yang namanya langit-langit. Seperti ini. Nah, dia menganggap bahwa dakwahnya, obrolannya, omongannya sang kebenaran. Jadi semua orang itu pasti salah. Dia lupa bahwa yang di bumi ini ya sibuk mencari makan, sibuk mencari penghidupan. Suatu saat, suatu cerita, si burung ingin sekali memberikan wejangan-wejangan kepada yang ada di bawah ini. Nah, makanya sikapnya dia itu dingin. Sikap burung ini dingin. Merasa paling guru burung, maka sikapnya dingin. Sedangkan burung yang lain sibuk mencari makan, tak pernah menggunakan sayapnya, hanya matok. Spesies ayam hampir sama spesiesnya. Si ayam juga sibuk mencari makan, matok. Nah, si burung, cucunya Eyang, berpikir bahwa kesempurnaan hanya ada di
awan-awan, sehingga dia melupakan realita, kenyataan, fakta bahwa kehidupan butuh makan, butuh makan. Yang ulangi, butuh makan. Si burung mau memberikan wejangan kepada ayam dan burung yang lainnya yang ada di bawah ini. Di alam ini yang garis set batas ya, yang batasin ya, batasnya di sini. Di sini alam awan-awan, di sini alam kenyataan. Nah, dia memberikan wejangan kepada burung dan ayam karena dia merasa sebagai guru burung, guru yang paling pintar, guru burung, guru yang paling sempurna, guru yang tidak menyukai tentang kedagingan atau kehidupan yang nyata karena dia di atas awan dan ini adalah bumi realita. Suatu saat dia akan memberikan sebuah wejangan-wejangan. Tapi apakah ayam ini memperhatikan dia? Ayam sibuk mematok mencari makan. Apakah ini burung yang lainnya memperhatikan dia? Burung yang lainnya sibuk mencari makan. Dia tidak peduli, bahkan dia tidak membantu bagaimana caranya mencari makan. Tapi dia sibuk mewejang, mengasih sebuah kata-kata motivasi kehidupan, bercerita tentang bagaimana di awan itu sangatlah sempurna. Di awan sangatlah sempurna. Karena dia di atas. Seperti layaknya dia sudah mendapatkan yang namanya sinar terang dan dia datang ke bawah. Memberikan yang namanya wejangan-wejangan. Ya, dia merasa guru yang sempurna. Tapi bukan kamu. Kalau kamu sempurna. Nah, gentayangan tak peduli bagaimana kehidupan yang ada di sini haruslah makan. Si ayam sudah kenyang, si burung yang lain sudah kenyang, tapi dia menahan laparnya karena dia hidup di awan-awan, nggak ada makanan. Ya. Lalu bagaimana jika ayam-ayam dan burung yang di bawah ini tidak makan? Apakah akan memperhatikan dia? Tidak akan memperhatikan. Ya. Tidak akan memperhatikan. Pada suatu ketika burung dan ayam gemuk-gemuk, dia sendiri mati kelaparan. Mati kelaparan. Terlalu banyak terbang, nggak ada makanan. Nah, itulah bedanya sang kinase dan si guru burung, di mana berkicau, tralala, trilili, lupa makan. Nah, ada suatu burung yang sangat cerdik, di mana burung yang terbang yang juga memikirkan yang namanya spiritual, kepercayaan spiritual bahwa di langit-langit ada makanan. Tetapi karena kecerdikannya, dia datang ke tempatnya si ayam, dia datang ke tempatnya si burung yang ada di bumi, di langit-langit ini. Cerdik. Si ayam mengumpulkan makanannya, si burung mengumpulkan makanannya. Dia datang dengan wejangan-wejangannya, lalu merampas pelan-pelan sambil ngomong a i u e o sambil matok-matok. Ketika kenyang, terbanglah dia ke awan-awan.
terbanglah dia ke awan-awan. Sudah makan di sini bergabung, terbang ke awan-awan. Nah, itulah kenapa si burung guru cerdik ini tadi, gurunya burung yang cerdik ini tadi bisa kenyang dan pergi ke awan-awan dengan cara manipulasi ayam dan burung yang ada di bumi ini. Nah, dengan apa? Dengan keyakinan, kepercayaan bahwa suara yang lantang, percaya diri. Mereka berpikir burung di sini sama ayam ini itu adalah suara kebenaran. Tergantung gesturnya, gayanya. Lantang, burung-burung dan ayam-ayam berpikir itulah kebenaran. Padahal itu adalah suatu kebohongan yang dia ciptakan, manipulasi untuk menipu burung-burung dan ayam-ayam yang sedang sibuk mencari makan. Ya, kebohongan ketika engkau dengan suara lantang, dengan suara nyaring, percaya diri, dengan gesture body, ya, tubuh gerakan yang mantap, maka kebohongan itu akan dipikir oleh si burung-burung dan si ayam yang di bawah ini adalah suatu kebenaran. Tetapi jika suatu kebenaran engkau sampaikan kepada burung dan ayam yang sibuk mencari makan di sini dengan gaya yang sederhana, yang tidak perlu suara lantang, maka si burung dan ayam berpikir kebenaran itu menjadi pikirannya sebuah kebohongan. Jadi, kebohongan jika disuarakan dengan percaya diri, dengan lantang, dengan sikap yang tegap, maka akan dipikir suatu kebenaran. Tetapi kebenaran jika disampaikan dengan suara yang lembut, dengan kurang percaya diri, maka kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Yang bisa berkata bahwa itu adalah ilmu marketing. Di mana? Apa yang ilmu marketing itu? Mereka menghabiskan jutaan rupiah untuk bagaimana caranya mempunyai ilmu marketing yang seharusnya tidaklah penting, menarik, dibuat bagus, lalu sebenarnya tidak penting, lalu dibelinya. Itulah ilmu yang bisa mempengaruhi alam bawah sadarmu. Dengan suara lantangnya seolah-olah kebenaran, maka engkau tertarik. Si guru burung ini padahal tidaklah penting. Karena kenyataannya engkau hidup di bumi, harus makan, bukan omon-omon. Ya, itulah ilmu marketing, di mana suatu barang ya dibuat warna, dibuat semenarik mungkin, sehingga yang katakan ini loh bagus, ini loh cocok, ini loh dengan cara apapun, sehingga cara itu mampu masuk ke alam bawah sadarmu. Alam bawah sadarmu dipengaruhi sehingga barang yang tidak penting engkau beli, barang yang sebenarnya tidak berguna engkau beli. Engkau menghabiskan duit untuk membeli barang-barang yang seharusnya tidaklah terlalu penting untuk bagaimana engkau mencari yang namanya makanan, mematuk
kecuali engkau membeli paruh ayam supaya engkau menjadi ayam dan mematuk-matuknya. Mematuk, menceker-ceker, engkau membeli ceker ayam. Nah, yang kasih tahu. Ini adalah ceker ayam. Inilah senjatamu untuk menceker-ceker, mengkais-kais yang namanya makanan yang ada di dalam tanah. Engkau sibuk seperti itu, dia sibuk omon-omon. Rahayu-rahayu guru burung, semuanya ini guru burung yang hidup di awan-awan. Dia tidak hidup di bumi. Tapi itulah guru burung yang omon-omon. Kalau kamu sempurna dan kamu tidak banyak omon-omon. Termasuk cucunya yang Kumandil Gendewawati dan Silbringsil. Selamat menikmati cucunya yang caranya si burung dan bagaimana lukisan burung ini yang terjemahkan maksudnya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.